Selamat sore teman-teman. Good afternoon. Masih di belakang rumah saya di Karanganyar, Jawa Tengah. Kali ini saya pengen sharing. Jadi saya bekerja di sebuah bimbingan belajar di Solo sebagai guru bahasa Inggris, dan ada beberapa momen di mana beberapa kali saya mendapati ketika saya mengajar, murid saya beberapa kali menjatuhkan sesuatu. Ada yang beberapa kali menjatuhkan HP, beberapa kali menjatuhkan alat tulis, pensil dan sebagainya. Dan saat itu saya menegur mereka dengan cara yang mirip dan dengan pilihan kata yang juga mirip, karena itu terjadi di beberapa kelas, terjadi di beberapa kali dan di murid yang berbeda-beda. Namun saya selalu menggunakan pilihan kata dan cara penyampaian yang mirip. Saya sampaikan kepada mereka bahwa semestinya semakin kalian bertambah usia, bertambah dewasa, maka frekuensi kamu menjatuhkan sesuatu itu semestinya semakin berkurang. Menjatuhkan sesuatu di sini juga bisa berarti melupakan sesuatu, lupa kunci, lupa naruh HP, lupa naruh apapun. Itu semakin dewasa, semakin bertambah umur, semestinya semakin berkurang, bahkan bisa mencapai titik nol. Bisa selama bertahun-tahun saya tidak pernah menjatuhkan sesuatu, dalam beberapa tahun terakhir mungkin. Jadi frekuensi menjatuhkan sesuatu artinya semakin umur kita bertambah, genggaman kita semakin kuat. Dan ternyata genggaman yang saya bicarakan di sini, ketika saya merenungkan lebih lanjut, genggaman yang kuat ini berarti adalah kesadaran yang lebih kuat, kesadaran yang lebih anchored, lebih terpusat. Mengapa banyak sekali kasus di mana orang tambah tua tambah pelupa, tambah tua tambah reckless? Karena orang itu, manusia itu yang semestinya tumbuh dari dalam, tapi itu tidak terjadi. Yang terjadi adalah mereka tumbuh di luar. Artinya perhatiannya semakin lama semakin terpusat keluar diri. Orang-orang yang tumbuh di luar seperti ini, dalam tanda kutip, mereka akan terlihat sangat pintar. Mereka mengetahui banyak objek di luar diri. Orang-orang seperti ini bisa bicara tentang pasar modal, tentang saham, tentang kripto, tentang uang, tentang bagaimana tips mendapatkan uang dengan cepat. Tetapi karena sesuatu yang di luar itu adalah sebenarnya, sejatinya adalah bayangan dari yang ada di dalam diri, maka pertumbuhan di luar ongkosnya adalah tidak tumbuh di dalam. Sehingga kita bisa dapati kasus-kasus seperti yang kemarin seorang influencer digital money, uang digital atau apa, saya juga nggak tahu. Beberapa tahun dia sangat sukses meraup uang miliaran rupiah. Tapi basis bagi keberadaan uang miliaran rupiah itu adalah sesuatu yang tidak nyata, bisnis yang tidak nyata. Maka dalam beberapa tahun saja kemudian terungkap bahwa bisnisnya itu adalah
bisnis tipu menipu dan kemudian dia dipenjara dan sebagainya. Dan itu juga terjadi pada banyak influencer yang muncul kemudian beberapa tahun, 1-2 tahun atau mungkin 3 tahun menjadi besar, menjadi diikuti banyak orang, kemudian orang banyak mendengarkan dia karena dia bicara banyak tentang hal-hal duniawi yang memang sangat menyilaukan, itu sangat membuat mata kita silau. Itu kemudian mereka tiba-tiba terungkap bahwa yang mereka ketahui itu tidak pernah punya basis di alam kesejatian, sehingga kemudian terungkaplah bahwa semuanya adalah hasil tipu menipu. Kekayaan yang tampak sebagai kekayaan itu ternyata adalah fata morgana dan sebagainya. Demikian juga yang tadi saya sampaikan kepada murid saya, itu yang saya sampaikan sebagai bahwa semakin kamu dewasa semestinya genggaman kamu harus semakin kuat. Yang dimaksud di sini adalah genggaman kesadaran kamu. Siapakah orang yang semakin dewasa genggamannya semakin kuat? Jawabannya adalah mereka yang memang menginvestasikan perhatiannya ke dalam diri, memperhatikan kelemahan diri, memperhatikan potensi diri, segala pernak-pernik dalam diri. Sehingga orang yang meditatif, orang yang melakukan perjalanan diri itu bahkan aware dengan bau badannya, aware dengan bau mulutnya, juga aware dengan bau pikirannya, gitu ya. Dan ini yang saya lihat, kalau orang yang tidak meditasi, mereka tidak aware dengan ini. Pengetahuannya di luar semakin banyak, tapi pengetahuan tentang diri kosong. Dan pengetahuan yang di luar itu seperti fata morgana, seperti awan yang berlalu. Mungkin kelihatan tebal di satu masa, tapi kemudian itu akan berlalu begitu saja, dan ketika dia berlalu, tersingkaplah keasliannya. Keasliannya adalah bahwa semua pengetahuan, semua yang dia investasikan selama ini adalah hal-hal yang tidak memiliki realitas karena tidak berbasis ke dalam diri. Sehingga benar yang dikatakan, saya merujuk ke apa yang disampaikan oleh Sri Ramana Maharshi, bahwa satu-satunya pengetahuan yang berguna adalah pengetahuan tentang diri. Rasulullah pernah mengatakan, atau Imam Ali pernah mengatakan, barang siapa yang mengenal dirinya akan mengenal Tuhannya. Tuhan di sini maksudnya adalah realitas, dan ketika dia mengenal Tuhan yang ada di dalam diri, maka Tuhan yang ada di dalam diri ini pula lah yang akan menuntun dia untuk mengetahui apa yang mesti diketahui, untuk melakukan apa yang mesti dilakukan. Kalau dia seorang dokter, maka dia akan menjadi seorang dokter yang excellent, karena dia dituntun oleh kesejahteraan dalam diri. Dia seorang montir, dia seorang guru seperti saya, seorang apapun, karena pengetahuannya bukan berbasis pada bayangan, pada fata morgana, tetapi pada kesejatian. Bukan berbasis pada apa yang di dalam cermin yang terbayang, tetapi berbasis pada sumber bayangan itu sendiri, yaitu diri sejati. Kembali kepada apa yang saya sampaikan kepada murid saya tersebut, mungkin karena saya juga tahu tingkat intelijensi murid saya belum sampai pada tahap, pada platform yang mana saya menyampaikan hal ini saat ini, maka saya tidak menyampaikan hal ini kepada murid saya di kelas saya. Tetapi inti dari apa yang hendak saya sampaikan adalah hanya orang yang menanam saja yang akan memanen.
Kalau yang saya bicarakan adalah memanen genggaman yang kuat sehingga tidak pernah menjatuhkan apapun lagi atau semakin jarang menjatuhkan apapun, kesadarannya semakin teranchored, entah itu menjatuhkan barang, entah itu menjatuhkan harga diri. Karena kalau kita fokus kita keluar, harga diri kita bisa hilang. Kita terhanyut melihat uang, kita terhanyut melihat kilauan emas permata, kita terhanyut sehingga harga diri kita pun jatuh dari genggaman kita. Nilai diri kita sebagai manusia pun jatuh karena selama ini perhatian kita tertuju pada fata morgana, bukan tertuju pada yang sejati, diri sejati. Kembali pada apa yang saya sampaikan, ya hanya yang menanam saja yang akan memanen, artinya hanya yang mengembangkan kesadaran dengan cara bermeditasi sejak muda, sejak dia masih energinya masih prima lah yang akan memanen genggaman kesadaran yang kuat, seperti yang saya sampaikan kepada murid-murid saya di awal pembicaraan ini. Demikian yang bisa saya bagi kali ini. Semoga saya bisa sharing kembali di kesempatan selanjutnya. Terima kasih.